thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi. Perkenalkan, nama saya Imelda Laboro dengan NIM 131422047. Langsung saja kita ke materi pertama, bagian A, sumber pendanaan yang tersedia untuk perguruan tinggi swasta PTS dan perguruan tinggi negeri PTN. Pendanaan perguruan tinggi di Indonesia menjadi salah satu aspek penting dalam menunjang keberlangsungan dan kualitas pendidikan tinggi. Sumber pendanaan perguruan tinggi negeri PTN dan perguruan tinggi swasta memiliki perbedaan yang mendasar baik dari segi alokasi anggaran maupun sumber dana yang diperoleh. Sumber utama pendanaan PTN dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disalurkan dalam bentuk dana bantuan operasional pendidikan BOP dan dana hibah penelitian. Sedangkan PTS mengandalkan pembayaran uang kuliah sebagai sumber utama pendapatan, dan besarnya biaya kuliah ini sangat bergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Randi Buba. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bagian B, proses penganggaran di perguruan tinggi termasuk untuk Satker, Badan Layanan Umum, dan Badan Hukum. Pertama, proses penganggaran di perguruan tinggi. Untuk Satker, proses penganggaran di perguruan tinggi, khususnya untuk satuan kerja, adalah langkah yang sangat penting dalam perencanaan pengelolaan keuangan institusi pendidikan tinggi. Penganggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan operasional lainnya yang berhubungan dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Yang kedua itu adalah proses penganggaran di perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) dapat dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya yang pertama menentukan tujuan keuangan, memperhitungkan pengeluaran tetap dan tidak tetap. Selanjutnya mencatat pemasukan dan pengeluaran, memberikan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran, menghitung jumlah yang tersisa, mengajukan usulan penggunaan saldo awal kepada rektor, mendapatkan persetujuan anggaran, mengajukan usulan yang telah disetujui rektor kepada wakil rektor yang membidangi penganggaran. Usulan dituangkan dalam penganggaran atau revisi penambahan anggaran. Yang ketiga, proses penganggaran di perguruan tinggi Badan Hukum. Proses penganggaran di perguruan tinggi Badan Hukum atau PTNBH meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penunjukan pejabat kuasa penggunaan anggaran atau PPK. Pertama, penyusunan rencana kerja dan anggaran. Menyusun rencana kerja dan anggaran yang memuat besaran bantuan operasional PTNBH, menentukan sumber pendanaan lainnya, menyetujui besaran usulan alokasi dana bantuan operasional, mengajukan usulan alokasi dana bantuan operasional PTNBH sesuai jadwal dan tahapan penyusunan anggaran. Selanjutnya bagian C, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di perguruan tinggi, termasuk PTS, PTN, Satker, Badan Layanan Umum, dan Badan Hukum. Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di perguruan tinggi di Indonesia mencangkup kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penggunaan sumber daya yang ada, serta memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Setiap perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri, PTN, perguruan tinggi swasta, PTS, Satker, Satuan Kerja, Badan Layanan Umum BLU, maupun badan hukum memiliki perbedaan dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Namun, prinsip akuntabilitas tetap harus dijaga di semua tingkatannya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.